Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk materi layanan BK kali ini, Ibu ingin menyampaikan tentang kejujuran dan integritas. Nah, kenapa ini penting? Karena ini sering kita lakukan di dalam keseharian kita. Baik, kita akan mulai dengan pengertian dulu. Apa sih sebenarnya kejujuran itu? Kejujuran itu merupakan bagian dari sifat positif manusia. Kejujuran adalah bagian dari harga diri yang harus dijaga karena bernilai tinggi. Kehilangan uang bisa dicari lagi, tapi kehilangan kejujuran di mana harus dicari? Iya. Kita kadangkala bisa tidak jujur dengan diri sendiri, orang lain, atau orang di sekitar kita ya. Nah, untuk memunculkan rasa kejujuran ini, kadangkala itu kita kembalikan ke diri kita lagi. Ya, memang sih jujur itu mahal harganya. Orang merusak kejujuran sanksinya akan berat dan berlangsung lama. Kejujuran diikat dengan hati nurani manusia dan keduanya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dua elemen ini saling berkaitan. Nah, ini tadi pengertian kejujuran. Ya. Kadangkala kita suka berusaha untuk jujur ya, tapi ada kalanya juga kita untuk berusaha untuk tidak jujur dengan orang lain karena sesuatu dan lain hal yang menyatakan dia harus tidak jujur kepada orang lain tersebut. Ya. Kemudian ketika ucapan tak sesuai dengan kenyataan, hati menjadi risau karena ucapan dirasa tak jujur tadi ya. Orang yang tidak jujur akan merasakan perasaan yang tidak nyaman. Kemudian dia akan tidak nyaman bergaul dengan orang sekitar, tidak nyaman dengan hati nurani sendiri karena dia merasa tidak jujur lagi. Ya, kemudian coba bayangkan ketika kejujuran dinafikan, pasti hidup kita tidak tenang. Pasti ya, kalau dia tidak jujur pasti dia kehidupannya tidak tenang. Dia akan membebani hati nuraninya dan kehidupannya pun tidak nyaman dan diselubungi rasa was-was. Oke, lanjut ke kejujuran dan kepercayaan. Kejujuran merupakan pangkal dari kepercayaan. Ya, betul sekali. Kalau kita tidak jujur dengan diri sendiri atau dengan orang lain, itu kadangkala orang tidak mau lagi mempercayai kita ya. Sekali saja kita merusak kepercayaan orang lain, maka orang lain tidak akan percaya lagi dengan diri kita. Ya, seperti yang ada di sini ya, kejujuran merupakan pangkal dari kepercayaan. Menilai Anda jujur adalah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang di sekitar Anda. Sedangkan kepercayaan adalah imbas positif dari sikap jujur. Orang yang mendelegasikan kepercayaan merupakan hasil dari penilaian terhadap sikap kita. Jadi sekali lagi, kepercayaan adalah amanah yang harus dijaga dengan erat. Kalau kita sudah diberikan kepercayaan kepada orang lain, maka gunakanlah kepercayaan itu dengan baik dan benar, jangan disalahgunakan. Contoh, misalnya kalian dikasih pinjam nih sama teman kalian, pinjam dulu dong 1 juta untuk mau bayar sekolah atau apalah. Nah, kalau sudah dikasih kepercayaan pinjaman uang, usahakan untuk mengembalikannya. Itu sudah bentuk kepercayaan. Teman kalian akan memberikan kepercayaan yang berulang lagi kalau kalian jujur dengan apa yang sudah diberikan kepada orang lain. Nah, kemudian karena kepercayaan tak timbul dari penilaian sesaat pula, orang lain berteman terhadap kita digerakkan dari rasa kepercayaan pula. Tadi yang sudah Ibu ceritakan ya, kalau kalian pikiran positif menimbulkan persepsi bahwa si A kelihatannya memegang prinsip kejujuran dan bisa dipercaya. Kalau orang tidak bisa dipercaya, kadangkala orang tersebut tidak akan mau, sekitarnya tidak akan mau mendekatinya, bahkan dia akan menjauh. Orang itu tidak jujur, orang itu pembohong. Makanya orang-orang yang tidak jujur atau pembohong itu biasanya akan dijauhi oleh orang-orang sekitar. Baik, kita lanjut saja ya. Kemudian di sekolah setiap ada menempuh ujian kenaikan kelas maupun ujian akhir, peserta dilarang mencontek. Nah, ini yang sering terjadi ya, kadangkala di kelas, kadang-kadang pada saat ujian atau ulangan itu peserta didik atau peserta ujian kadang-kadang berbuat curang. Itu sudah menimbulkan tidak kejujuran kalian. Kenapa? Karena kalau kalian tidak jujur, kalian tidak percaya dengan hasil pemikiran kalian sendiri. Kalian malah cenderung melihat atau mencontoh orang lain ya. Namun ujian yang paling berat justru ketika siswa lulus sekolah dan kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan bekerja di perusahaan, mengabdi menjadi pegawai negeri. Disitulah banyak godaan yang mengancam untuk norma kejujuran tadi. Baik, kita lanjut ke kejujuran adalah harga diri. Ya, benar sekali. Harga mati yang harus dipegang sampai mati pula. Jujur di dunia
selamat di akhirat. Prinsip miskin materi tak mengapa asalkan kita masih punya nilai kejujuran. Karena kejujuran ibarat pelampung penyelamat kita manusia menghadapi pengadilan super adil, yakni pada hari perhitungan kelak. Ya, kejujuran di sini diartikan ini akan berpengaruh di dalam religius kita. Kalau kita bersikap jujur terhadap orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau berkah untuk kita ya, kalau kita sudah berusaha jujur kepada orang lain, terutama kebaikan-kebaikan yang kita dapat, kenyamanan dalam kehidupan. Nah, itu akan kalian rasakan kalau kalian bersifat jujur ya. Norma jujur itulah salah satu saksi yang menyelamatkan dari hukuman Allah ya. Kalau kalian di dunia kalian biasa dengan kejujuran, nanti pada saat di akhirat akan dibantu dan ditolong oleh Allah jika kalian dalam masyarakat yang pasti akan mendapatkan hukuman dari, mohon maaf, ini maksudnya di perhitungan kelak, maksudnya nanti pada saat di akhirat ya. Norma jujur itulah salah satu saksi yang menyelamatkan dari hukuman Allah. Apa jadinya jika harga diri kita sendiri dirusak oleh sikap-sikap yang bertentangan dengan norma kejujuran. Oke, kita lanjut ke integritas. Apa sih integritas? Kalian pernah dengar ya, sering sekali dengar integritas itu apa? Yaitu suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di masyarakat. Nah, ketika ia memiliki perbedaan karakter berikut: jujur dan dapat dipercaya. Yang pertama, memiliki komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya, setia, menghargai waktu, dan memiliki prinsip nilai-nilai hidup. Ya, yang pasti memiliki komitmen ini, dia orangnya setia atau tepat waktu ya, memiliki komitmen. Misalnya, saya harus bisa dan mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, contohnya seperti itu. Kalau dia sudah mempunyai komitmen seperti itu, saya akan harus menjadi orang sukses misalnya. Nah, berarti dia di pikirannya sudah memikirkan hal-hal yang baik supaya nanti kedepannya menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian bertanggung jawab jika diberikan tugas, misalnya tugas mapel apa saja ya, pembelajaran daring, itu harus disegerakan dikerjakan atau dituntaskan. Itu berarti dia bertanggung jawab, dia sebagai seorang pelajar. Menepati ucapannya atau menepati janji. Ini kalau kita berjanji dan orang lain, usahakan langsung menepatinya ya, jangan kalian tidak menepati. Itu integritas yang bagus. Kemudian setia, yang pasti setia ini misalnya kalian tetap berada di sekolah di SMK 1 ya, setia dengan SMK 1 yaitu dengan cara mengikuti peraturan yang ada di sekolah kita. Itu bisa dibilang dengan kepribadian dan karakter yang setia terhadap lingkungan sekolah atau setia terhadap lingkungan di rumah, keluarga, sosial. Maksudnya di sini dia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Kemudian menghargai waktu. Seandainya waktu kita diberikan dalam pembelajaran ini sekitar dari jam 7 sampai jam 12 ya, kalian harus menghargai waktu itu. Seandainya memang absen itu diberikan pada saat jam 7 pagi, kalian harus sudah stay pada saat jam 7 sampai dengan jam 12 selama pembelajaran daring. Memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup pasti ya. Kalau orang berintegritas pasti dia memiliki nilai-nilai hidup, norma-norma yang berlaku dan tidak melanggar norma. Kata integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integri, artinya keteguhan sikap dan mempertahankan prinsip yang menjadi landasan hidup melekat pada diri seseorang sebagai nilai-nilai moral. Ya, dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa jati diri seseorang dan merupakan lawan langsung dari kemunafikan. Ini arti integritas menurut para ahli. Nanti kalian bisa baca ya. Integritas sesuatu yang berhubungan dengan keutuhan, keaktifan, keefektifan seseorang. Kemudian integritas kunci kehidupan yang dapat diamati secara langsung yaitu menunjukkan kejujuran, komitmen, dan melakukan sesuatu yang konsisten. Kemudian menurut IPO di sini keintegritas suatu keadaan menyatu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, integritas yaitu mutu, sifat, dan keadaan menggambarkan kesatuan yang utuh. Ini fungsi integritas lagi. Fungsi kognitif, afektif. Kalau kognitif di sini yaitu mencakup kecerdasan moral. Kemudian wawasan diri meliputi pengetahuan dan refleksi diri. Kemudian konektif di sini, afektif yaitu mencakup hati nurani dan harga diri. Itu integritas tadi ya, memiliki hati dan perasaan sebagai manusia. Kemudian manfaat integritas. Manfaat di sini ada
secara fisik yaitu memiliki cenderung merasakan manfaat pada fisiknya, misalnya lebih sehat, lebih bugar. Kalau orang sering berbohong itu biasanya sering sakit-sakitan ya, karena dia was-was dengan memikirkan, waduh saya ini sudah berbohong, berarti perasaan dia tidak nyaman, akan mengakibatkan fisiknya tidak nyaman pula dan sering sakit-sakitan, kata orang seperti itu ya. Kemudian manfaat secara intelektual, individu berintegritas umumnya lebih mampu mengoptimalkan kemampuannya ketimbang individu yang munafik atau orang-orang yang tidak ini yang sering berbohong itu tadi ya, berbohong kemudian tidak dipercaya. Nah, itu ciri-ciri dari orang munafik. Manfaat secara emosional, umumnya seorang yang memiliki integritas juga memiliki motivasi, sadar diri, solidaritas tinggi, dan empati simpati yang bagus ya. Biasanya dia solid dengan kawan-kawan di sekitar, kemudian mudah bergaul, empati, simpati. Jika ada masalah temannya, dia akan ikut berempati. Ini biasanya manfaat dari integritas tadi. Manfaat secara spiritual yaitu menjadikan seorang lebih bijaksana dalam memaknai segala pengalaman hidupnya ya. Spiritual ini maksudnya dia memaknai ini dia bahwa kehidupan ini sebenarnya harus benar-benar dijalani dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama masing-masing ya, intinya seperti itu. Manfaat secara sosial, dalam diri seseorang membuat lebih mudah dalam menjalankan hubungan baik dengan orang lain. Dia mudah bergaul ya, terutama dengan lingkungan sekitar, keluarga, teman, kemudian tempat geng atau tempat teman-teman yang di sekitar di lingkungan yang dia punya ya, misalnya ada grup-grup. Nah, itu dia lebih mudah bergaul, menjalin hubungan dan orang lain kalau memang integritasnya bagus. Kemudian pentingnya integritas, tanpa integritas motivasi itu berbahaya, tanpa motivasi kapasitas tidak berdaya, tanpa kapasitas tanpa pemahaman pengalaman. Artinya tanpa pengetahuan pengalaman buta, pengalaman mudah diberikan dan digunakan dengan cepat oleh orang-orang dengan semua kualitas lainnya. Ini anonim ya. Dari kutipan di atas bisa kalian lihat bahwa pentingnya integritas itu, maka urutannya dimulai dari integritas, motivasi, kapasitas, pengetahuan, dan pengalaman. Ini semua berpengaruh di integritas. Berikut penjelasan mengapa kita begitu penting dalam kehidupan setiap orang. Integritas adalah salah satu kunci kesuksesan setiap orang, karena individu berintegritas merupakan pribadi yang konsisten dalam menjalani hidup, nilai-nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Kemudian seseorang akan menentukan dirinya bisa dipimpin dan menjadi pemimpin karena hanya individu berintegritas yang memiliki kepribadian kualitas mampu belajar dan orang lain. Kemudian integritas menghasilkan reputasi dan prestasi bagi seseorang karena mereka berpikir, berkata, dan bertindak secara konsisten. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan tentang kejujuran dan integritas. Semoga mudah dipahami. Materi ini nanti Ibu share, silahkan kalian pahami, kalian baca, bisa kalian lakukan di dalam ke dunia kalian sehari-hari. Semoga bermanfaat yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.